urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Padahal kurang lebih 2 bulan lagi kick-off laga pembuka dimulai. Keputusan FIFA untuk membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah pun menjadi perbincangan renyah dalam sepekan terakhir. Tragedi Kanjuruhan hingga gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel disebut-sebut sebagai alasan pembatalan FIFA. 2 gubernur yang juga kader PDI Perjuangan menjadi tokoh yang paling disorot publik. Di sisi lain, sikap kedua petugas partai tersebut dianggap bukan sikap mewakili ideologi partai. Sobat bisnis, inilah Fokus. Geger setelah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak berkenan wilayahnya menjadi lokasi pertandingan laga Piala Dunia U20 yang melibatkan timnas Israel. Bentuk solidaritas kepada Palestina disebut-sebut menjadi dasar penolakan tersebut. Bagaimana tidak? Penolakan ini dilakukan dalam kurun waktu menghitung hari dengan jadwal drawing yang sudah ditetapkan oleh FIFA dan segala persiapan infrastruktur di beberapa daerah yang akan menjamu Piala Dunia U20. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan kekecewaan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurutnya, wajar bila FIFA marah kalau ada yang tiba-tiba menolak timnas Israel. Zainuddin menyatakan Peru dan Brazil kalau nggak salah menporanya yang berikan surat. Kita presiden langsung, makanya kita menang. Selain itu ada government garanti dari beberapa menteri dan Kapolri. Kemudian juga ada hostly agreement yang ditandatangani gubernur provinsi penyelenggara Piala Dunia. Partai berlambang banteng pun menjadi sorotan. Lantaran penolakan tersebut datang dari 2 kadernya, Ganjar dan Koster. Namun, PDI Perjuangan menyatakan tak pernah menolak Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia. Meski begitu, PDIP tetap kukuh atas pendirian menolak timnas Israel bertanding di Indonesia. Tetapi kami bisa memahami sikap dari Bapak Koster dan Bapak Ganjar Pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas nilai-nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa. Menilik ke belakang, timnas Indonesia sempat memboikot pertandingan kontra Israel. Kejadian ini berlangsung di ajang kualifikasi Piala Dunia 1958 di Swedia. Atas perintah Presiden Soekarno, timnas Indonesia memilih mundur saat harus bertandang ke markas Israel. Ironisnya, laga timnas Indonesia versus Israel itu berlangsung pada babak kualifikasi terakhir menuju Piala Dunia 1958. Di kesempatan yang berbeda, saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada kontingen asal Israel yang kala itu masih terhitung sebagai negara di kawasan Asia. Akibatnya, kontingen Israel tak bisa ambil bagian. Sikap tersebut membuat Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia usai Asian Games 1962. IOC lantas memberikan putusan keras, Indonesia dilarang tampil di ajang Olimpiade. Sama seperti saat ini, ketika sejumlah politikus memutuskan menolak kehadiran dari timnas Israel, FIFA diperkirakan bakal memberikan sanksi tegas. Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, membuktikan penolakan tersebut janggal. Alasannya, 4 atlet Israel ikut serta
Dalam kejuaraan dunia balap sepeda pada tahun 2023 bertajuk USE Track National Cup 2023 di Jakarta International Velodrome Februari lalu. Namun, tidak ada reaksi apa-apa. Tidak hanya itu, Dino menyebut sejumlah anggota parlemen Israel juga menghadiri Kongres Interparliamentary Union di Bali pada 2022. Lagi-lagi tidak terlihat adanya reaksi dari manapun. Dino Patijala menyatakan sikap kita ke U20 terlalu jauh dipolitisir. Padahal, pemerintah Palestina sendiri tidak menentang kehadiran Israel di U20 di Indonesia. Apakah kita lebih Palestina dari Palestina? Pengamat politik Hendry Satrio menyatakan, sulit sekali untuk memandang penolakan tersebut bukan instruksi partai politik. Sebab, Ganjar dan Koster adalah dua tokoh kepala daerah yang berasal dari partai politik yang sama. Oleh sebab itu, Hendry Satrio menyatakan, Presiden Jokowi seharusnya segera memanggil kedua gubernur untuk mempertanyakan sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah. Harusnya kita menunggu Pak Joko Widodo sebagai presiden harusnya bisa memanggil Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah untuk minimal mempertanyakan kenapa sikapnya berbeda dengan sikap presiden. Gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden seharusnya tidak berseberangan. Nah, ada apa sebetulnya hal ini terjadi? Meski begitu, PDIP menyatakan siap menghadapi konsekuensi penurunan elektabilitas akibat sikapnya yang menolak timnas Israel bertanding di Indonesia. PD Perjuangan harus berdiri kokoh atas sikap terhadap Israel yang karena sikapnya kita punya Gelora Bung Karno. Sikap itulah yang ditunjukkan oleh PD Perjuangan bahwa itu mengandung suatu konsekuensi atas sikap para kader PD Perjuangan, yaitu harus kami terima. Kini Indonesia terancam mendapatkan sanksi sepak bola dari FIFA. Presiden Jokowi mengaku sudah menerima surat resmi dari FIFA dan meminta PSSI untuk ancang-ancang menerima sanksi dari FIFA. Jokowi juga akan mengutus kembali Erick Thohir untuk melobi FIFA dalam waktu dekat. Saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, khususnya para penyelenggara negara. Kita nantikan.